saya bayangkan kan margin Bapak lumayan besar ya. Maksudnya karena pengeluarannya sangat minim. Iya. Ya kan ya, benar ya. Kalau dari sisi investasi saya kan ini, berbicara margin itu kan berbicara berapa modal keluar dan berapa yang dihasilkan kan gitu. Nah, karena saya beli tadi di tahun 2011 gitu kan, otomatis kan harganya patokannya untuk tanah 2011. Oh iya. Bangunan kan sebelumnya gitu. Tapi kalau itu perbandingan dengan harga sekarang mungkin kan naik berbeda gitu kan. Nah, berbandingan dengan apa modal yang saya keluarkan pada waktu itu, ya properti tersebut pada waktu harian sudah balik modal sudah lama. Jadi saya hitung-hitung dulu mungkin 3 tahun udah balik modal lah ya. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini, saya kedatangan Pak Coki Ronald, seorang konsultan dan pemilik kos di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski bisnis kosnya mengalami penurunan sewa saat pandemi, kini sudah 3 tahun lebih okupansi kamar kosnya selalu tinggi dan stabil. Penasaran apa strategi Pak Coki dalam meraih okupansi tinggi? Yuk pantengin terus podcast Obrolan Singgah. Hai semua, saya Anggit. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Nah, kali ini saya kedatangan seorang konsultan pajak sekaligus pemilik kosan yang telah merintis bisnis kosannya sejak 2015. Kita akan tanya-tanya lebih banyak tentang cerita Pak Coki ini bagaimana merintis bisnis kosannya sekaligus strateginya untuk mendapatkan okupansi yang stabil gitu ya. Halo Pak Coki, apa kabar? Halo Mbak Anggi. Kabar baik kan Pak? Oke, luar biasa. Siap. Sehat selalu? Sehat selalu. Mbak Anggi sehat juga? Sehat. Puji Tuhan. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Boleh. Tadi kan sebelum ini kita sempat ngobrol ya kayak ceritanya Pak Coki itu katanya perih gitu ketika merintis bisnis kosannya di awal. Banget. Nah, boleh diceritain nggak Pak itu kayak gimana? Oh, oke. Jadi bermula itu saya timelinenya ya. Timelinenya itu saya dari bujang kemudian menikah gitu kan. Menikah itu 2008, belum punya rumah tuh masih 3 bulan. Jadi itu udah di Jakarta kan ya Pak? sudah, karena ya? Saya kan besar dan lahir Jakarta lah ya. Nah, dalam proses itu nabung dikit-dikit, ada proses gitu kan. Nah, kemudian ada rezeki ditabung dan di 2011 itu kebetulan ada yang nawarin, temen satu gedung kantor itu ada yang nawarin, ada ini enggak? Saya tanya gitu kan. Nah, kemudian saya coba beranikan diri gitu kan. Boleh enggak gitu, saya lihat. Nah, kemudian saya lihat, nah yang jual itu kebetulan wanita yang sudah ditinggal suaminya dengan ahli waris lah, ada 8 orang. Kemudian ketika datang itu saya langsung cium tangan sama dia. Oke Pak. Padahal saya mau beli ya. Tapi gara-gara cium tangan itu selisihnya 300 jutaan ada. Oh gitu. Jadi itu yang menarik, rezeki yang tanpa saya sadari. Ini berarti lahan pertama yang mau Lahan, jadi itu rumah dari tahun 65. Jadi sudah agak hancur lah, dan lokasinya juga kurang bagus pada waktu itu karena agak kumuh lah ya di awal saya beli. Itu di mana Pak? Di Sumur Batu. Iya, Kemayoran. Jadi cuman memang jalan bagus luas, tapi karena padat penduduk jadi agak kurang bagus lah. Nah, saya dikasih tuh, kemudian saya beli. Itu pun saya beli pada waktu itu karena suratnya ada di bank. Saya kasih baru DP 20 juta, suratnya dikasih ke saya. Oh gitu. Dan bahkan itu ibu lebih percaya saya sama anaknya, ahli warisnya pada waktu itu. Dan saya bisa mencicilnya setahun. Gitu. Jadi sampai 2012 saya marah. Bu, Mak, saya panggilnya Emak. Mak, kok gini uangnya nggak diambil? Saya udah kasih separoh gitu. Ya simpen aja. Nah, kemudian dia beli rumah, saya juga yang nemenin. Nah, itu beli rumah kayak beli handphone. Jadi, Nak, saya suka ini, suruh bayarin hari itu juga. Oh, nggak bisa gitu kan. Nah, singkat cerita, balik lagi ke tempat saya. Saya beli 2011, baru bisa saya bangun itu di 2012. Itu awalnya rumah lama ya Pak Tri? Oh iya, saya hancurin, rubuhin. Saya hancurin, saya bikin setting gambar sendiri semua. Jadi kriteria saya dengan konsep pada waktu itu ingin di bawah itu minimarket,
di atas itu kos-kosan. Impiannya. Tapi istri saya ngomong begini, Pak, kalau kamu kan itu kan rumah pertama, ya, maksudnya aset properti pertama. Kalau bangun minimarket nanti orang nggak tahu ini rumah siapa. Gitu. Dan ya udah jadi saya jadi tempat tinggal. Jadi saya bangun 1 lantai dulu sebagai tempat tinggal ya, Pak? Sebagai tempat tinggal di 2012. Singkat cerita, kemudian di 2000 sekitar 2015 atau 2015 ya kalau nggak salah, itu ada yang tamu datang ke saya, teman orang tua saya, satu tempat satu gereja di tempat orang tua saya datang, kucuk-kucuk nggak ada angin nggak ada apa, nawar rumah saya. Oh gitu. Oke, Pak. Bisa nggak saya beli rumah kamu karena saya punya bisnis di Senen dekat nih, jalurnya gitu buat ini. Boleh, karena saya itu tipikal yang kalau ya saat ini juga kalau mau ditawar ada yang cocok gitu kan, bisnismen gitu kan, gitu kan. Nah boleh, tapi saya bilang saya menjualnya itu sudah dibayarkan 4 lantai. Kalau kamu mau 4 lantai ini nggak rugi yang saya jual harganya, kamu untung saya untung. Saya pasti ngasih harga begitu. Saya ngebangunin, saya kasih konsep yang saya tadi tuh, di bawah minimarket, di atas kos-kosan. Dia nggak mau. Dia cuma mau 1 lantai doang. Kalau gitu, saya nggak mau harga segitu. Saya maunya harga 4 lantai. Kamu terima beres kan sama aja. Karena kan dia nawar dong. Karena nawar kan artinya dia punya kekuatan uang, saya tawar balik dong. Seberapa kuat sih lo gitu ya. Maaf bukan sombong ya. Seberapa kuat gitu. Nah ya udah akhirnya dia tidak mau, saya membuktikan. Pak. Saya membuktikan, kebetulan waktu itu ada sepupu yang nawarin, tiba-tiba itu mau beli besi nggak katanya gitu, besi WF. Nah saya tahu sepupu saya ini lagi awal-awal berusaha. Saya cuma niat bantu. Itu ada beberapa minggu, berapa bulan saya taruh di depan tuh besi WF tuh udah siap tuh semua, karena uangnya masih itu. Saya taruh jokoknya sampai kapan, saya cari tukang semuanya, baru pelan-pelan saya bangun, dan itu udah bangun setahun. Jadi jadinya itu 2015 akhir atau 2016 awal. Tetap 4 lantai itu Pak bikinnya? Langsung 4 lantai? Iya. Dan pada waktu itu dana habis, tidak ada tangga maksudnya railing buat jaga tangga udah ada, tapi railingnya nggak ada gitu. Nah itu udah ada yang datang kos tuh. Yang paling bingung itu buat saya menentukan harga di awal. Harga sewa kosnya? Iya. Jadi pada waktu itu saya ngebangun konsepnya, saya belum tahu apakah mau jadi harian, bulanan atau tahunan, saya nggak tahu. Jadi saya bangun itu semaksimal yang saya di pikiran saya gitu. Jadi akses air dan listrik udah jadi satu. Nah sebelum mau jadi udah ada yang nanya, Pak berapa bangunan? Waduh itu bebannya luar biasa. Karena diuji, kalau saya taruh begini nanti nggak laku. Kalau terlalu rendah nanti kerendahan kapan balik investasinya. Akhirnya pada waktu itu saya jual 1,8. Itu 2015 kan ya Pak? 2015 1,8 2016 awal mungkin ya. 1,8 sendiri berdua 2 juta. Datang ada mahasiswa. Jadi satu kamar banyak berdua begitu ya, mahasiswi gitu kan, jadi banyak lah gitu kan. Ada pekerja juga. 1 bulan itu full. Okupansinya. Itu berapa kamar sih Pak jadi waktu itu? Pada waktu itu yang tipe itu ada 8. Ada 8. Iya, masih 8 kamar. Yang di atas itu sebenarnya untuk fasilitas. Tadinya awal pengen nge-gym karena banyak kaca gitu kan. Nah, tapi pada waktu itu belum. Nah, kemudian di tengah-tengah itu 6 bulan jalan harian, datang ditawarin sama orang Airi. Pak, mau nggak? Airi pada waktu itu masih belum dikenal ya, 2016. Dan saya adalah pilot project untuk yang kos-kosan, yang bisa harian. Untuk yang hotel tuh Restu Hotel Bali. Saya di kalau di search di Airi itu saya yang pertama gitu. Nah kemudian dari berawal 1 kamar, wah full terus tiap hari. Bagus dong, boleh nambah nggak? Nambah lagi 2 kamar. Kemudian Traveloka datang, nambah, akhirnya 8 kamarnya saya sewakan semua harian. Nah di atas saya tambah lagi 3 kamar, 1 yang buat jaga,
2 yang saya kontrakin harian karena itu semi permanen. Laku juga di Traveloka karena bukan standar AIRI. Nah, akhirnya berjalan terus tuh sampai akhirnya pas jadi COVID. tumbuh terus gitu ya Pak gedungnya itu? Iya, jadi awalnya 1 lantai kemudian tumbuh semua. Baru yang paling atas itu tadinya plong saya sekat. Jadi kamar juga? Jadi kamar. Okay. Jadi kan itu ada biaya kan. Jadi daripada nggak laku gitu kan, saya pikir bisa laku nggak? Ternyata bisa. Dan lebih dari ekspektasi saya. Gitu lakunya kan udah pakai tangga di lantai 4 fasilitas minim. Ternyata laku juga. Lumayan gitu karena ternyata banyak orang yang nyari yang murah karena dekat saya kan dekat akses dengan stasiun ya kereta. Jadi orang hanya ada untuk transit ya Pak ya. Singgah, nunggu kereta atau ke bandara karena dekat akses bandara. Singkat cerita berjalan akhirnya pas COVID itu 2021 ya. PSBB itu kalau nggak salah PSBB itu tanggal 29 Maret. Saya tutup 15 Maret. Jadi karena COVID saya tidak tahu, saya khawatir ya ini membesar, saya tutup duluan sebelum pemerintah tutup. Gitu. Saya tutup. Karena jadi saya tutup itu saya kosongin. Tapi berarti pada saat COVID itu propertinya Bapak ya masih gitu ya Pak yang tadi? Masih. Sebelum itu saya udah ada nambah. Udah nambah. Ya, di 2018 saya nambah. Yang di Sunter. Iya, ada kalau nggak 18 kalau nggak salah. Nah, di 8 kalau nggak 17 18 gitu ya nambah. Nah, pas COVID itu saya stop yang untuk harian karena kan tadinya hariannya. Jadi saya tutup. Kemudian ketika padahal masih ada tuh yang mau masuk ya Pak. Yang lagi stay karena karena keberuntungannya karena pakai voucher online. Jadi vouchernya bisa saya tutup, saya beli lagi dan besok udah nggak ada gitu. Kalau dia kan nggak langsung ke saya. Saya via Traveloka belinya atau via AIRI gitu. Jadi saya beli sendiri, saya bayar sehingga otomatis kan saya harus keluar, nggak bisa nambah gitu kan, karena nggak bisa nambah hari gitu kan, nggak bisa nambah hari. Allotment kan karena memang dari online gitu kan, nah jadi dengan mudah gitu untuk keluarkan. Nah itu tanggal 15 Maret 2021 kalau nggak salah apa 20 kayaknya 20 ya, 20 harusnya. Pokoknya PSBB. Kemudian AIRI itu tutup 31 Mei. AIRI tutup, nah saya buka lagi itu Juli tanggal 5 apa 15 Juli gitu. Di tahun yang sama Pak? Di tahun yang sama. Karena kan pada waktu 3 bulan udah mulai longgar tuh. Setelah PSBB 3 bulan udah mulai longgar. Itu saya buka bulanan. Karena kenapa saya buka? Tadinya saya tutup belum saya tahu buka. Ada saudara yang ngekos di seberang. Kemudian ya saya ngekos di sini aja deh gitu. Waktu itu kalau nggak salah karena banjir ya. Jadi Jakarta banjir, tempat dia banjir. Jadi mau nggak mau cari yang yang nggak banjir ke tempat saya deh gitu. Nah di tempat saya karena satu nanggung dong buka, ya udah saya buka. Iya. Nah di 2016 kalau nggak salah dulu saya mau gabung ke Mami Kos, susah, saya gabungnya di merek sebelah. Ya kan. Nah karena susah banget tuh untuk join Mami Kos pada waktu itu mudah dan kemudian susah kalau nggak salah. Jadi harus fotonya apa iya. Jadi nggak bisa ngeposting sendiri ya gitu. Maksudnya karena ukuran foto jadi karena saya gaptek gitu kan. Nah di 2 hari yang saya buka itu akhirnya saya gabung sama Mami Kos. Saya pakai foto Mami Kos gitu kan. Ya puji Tuhan 1 bulan penuh. Gitu. Nah, tapi berarti waktu itu langsung switching bulanan semua Pak? Switching karena bulanan, betul, karena sudah ada udah ada penghuni gitu kan. Dan yang itu saya stop. Karena kenapa? Karena enggak langsung, jadi maksudnya bertahap ya. Jadi ada yang bulanan, ada yang masih harian, ada yang harian, bertahap tuh. Sampai jadi akhirnya kalau dapat penghuni bulanan gitu. Jadi untuk mengatasi masalah ekonomi ya, tapi itu sudah bukan AIRI. Traveloka. Langsung Traveloka ya. Iya. Nah, seiring dengan waktu saya lihat ternyata bulanan lebih mudah, tidak butuh waktu 24 jam. Untuk pengelolaannya Pak ya? Untuk pengelolaan. Nah, stuck di situ waktu yang
harga berubah. Jadi begitu datang yang ngekos kedua harga berubah. Karena kan saya sudah terasa harga bulanan, harga harian, kemudian diganti datang bulanan berubah sekali. Berubah drastis dong, ya kan. Nah, akhirnya saya berubah. Waktu itu saya harga di 2,2. Akhirnya naik dulu, Pak. Enggak, di awal yang datang satu saudara itu berapa? Dia tanya berapa. Oke. Seperti lagi dong, kepercayaan diri diuji lagi. Saya bilang 2,2. Oh, oke. Gitu. Nah, akhirnya semua sama 2,2. Ternyata cepet. Ternyata laku. Gitu kan. Ya iklan di Mamikos cukup canggih lah ya buat saya rasain di situ ya. Nah, jadi setelah mulai penuh, akhirnya seiring dengan waktu kayaknya kurang nih pendapatan. Akhirnya saya ada yang keluar dong. Kesempatan saya uji coba model baru. Kamar saya renov, saya ganti model studio. Tadinya modelnya gimana, Pak? Modelnya kayak kamar hotel kan tadinya. Oh, tadinya kamar hotel. Iya kan, nggak kamar hotel kan nggak ada dapur dalam kan? Nggak ada. Ya, itu pantry atau dapur, Pak? Pantry ya. Pantry lah, tapi saya kasih kompor listrik. Oke. Jadi serba listrik gitu. Jadi maksudnya saya beli online lah ya. Nah, satu saya uji coba, terus saya tawarkan penghuni yang lama. Mau upgrade? Ini sampel nih kayak gini. Kalian mau upgrade nggak? Harganya dari 2,2 jadi 2,5. Ternyata perkara 300.000 banyak tuh yang mau. Oh gitu. Iya, boleh. Dengan penambahan dapur. Dapur tadi, karena kan saya tambah alat. Saya tambah kompor, alat masak, rice cooker. Itu saya tambahin gitu kan. Oh gitu. Itu bahkan semua tuh dari Bapak ya? Iya. Fasilitas itu. Ya, fasilitas itu saya lengkap. Jadi kayak seperti kita ke apartemen kan sudah lengkap semua. Saya lengkapin gitu, mau nggak? Oke, mau. Oke. Nah, akhirnya setahun tuh transisi jadi semua udah studio. Sekarang studio. Nah, sekarang harga itu update 2 bulan lalu masih di 2,5. Sekarang harga terbaru udah saya naikin. Oke. Cara naikinnya itu kalau tetap harga 2,5 tapi sendiri untuk yang baru. Kalau berdua, dulu kan berdua bisa 2,5. Kalau sekarang untuk berdua naik 2,7. Oh, sekarang tuh propertinya Pak Coki udah berapa sih, Pak? Berarti ada. Oh ya, yang di tengah-tengah itu karena COVID kemarin, jadi satu saya jual yang di Center, sisa yang di Sumur Batu sama yang di Pulau Mas. Oh, oke. Yang Pulau Mas tuh berarti setelah Bapak beli yang. Oh iya, Pulau Mas itu memang aset lama, aset orang tua lama gitu kan. Terus saya renovasi. Ya, jadi awalnya itu di atas itu dikontrakin sama saudara, kemudian kan ada kamar 3 gitu dikontrakin dengan harga segitu. Saya pikir itu mah cukup, tinggal saya tambahin fasilitas bisa lebih gitu ya Pak ya? Satu kamar aja harganya udah sama gitu. Akhirnya saya rubah semua. Akhirnya udah jadi dong. Ya pakai Mamikos juga ya puji Tuhan cepet juga. Iya gitu. Nah sekarang mungkin ke depan mau diratakan dan mau dibangun lebih banyak dengan konsep yang baru ya. Cuman saya nunggu momennya di Pulau Mas. Pulau Mas berapa kamar Pak? Awalnya 3 kamar, tapi tanah lebih luas sana. Oke. Jadi banyak lahan kosongnya. Tapi awalnya rumah juga itu Pak? Awalnya rumah, cuman di atas itu ada bangunan. Dan aksesnya beda. Dibangun, maksudnya awal satu rumah dibangun di atas satu itu kan rumahnya 200 meter, yang dibangun itu 5 setengahnya, berarti 100 meteran lah ya untuk yang bangunannya. Nah itu jadi 3 kamar. Nah ini cuman aksesnya beda karena dia bisa 2 jalan, bisa lewat depan lewat belakang. Jadi ada 2 jalan, maksudnya satu tanah itu bisa ketemu 2 jalan. Nah itu saya mau ke depan gitu ya. Itu. Nah kalau yang di Sunter itu karena udah dijual lah, karena COVID kemarin memang cukup. Untuk yang harian hotel kayaknya banyak juga, bukan hanya saya aja, banyak juga yang mau nggak mau ya, mau tidak mau untuk survival ya. Gitu. Okay. Nah itu prosesnya seperti itu, meskipun memang banyak karena kan saya tadi menabung ya, bertumbuh sangat perih lah ya gitu. Oke, siap. Pak Coki kan kosan yang di Sumur Batu tadi mix use ya, gampangnya ada kadang-kadang dijual harian, kadang-kadang bulanan. Strateginya Pak Coki kan kayak gitu ya. Nah itu mungkin pertama kayak kenapa Pak Coki pakai strategi kayak gitu? Filosofinya time is money ya. Ya kan, jadi ketika ada yang kosong, kenapa nggak diusahakan?
Jadi karena sebelumnya kan sudah harian itu sudah punya basic tamu. Oke, ada market sendiri. Ada market sendiri gitu. Memang tidak ditawarkan secara lebih terbuka, hanya iklan lewat saya sendiri lah. Saya punya di page di Facebook gitu. Hanya itu aja untuk yang hariannya, dan customer lama itu sering kontak WA. Karena rata-rata itu mereka kadang kan banyak ada yang pembicara, karena saya dekat sama Yarsi ya. Jadi ada pembicara, ada macam-macam lah. Jadi mereka intinya gini, orang selalu cari filosofi ya murah dan nyaman. Jadi filosofi di mana-mana ya Pak. Iya khususnya orang kita lah ya. Saya termasuk saya gitu. Nyari yang kalau bisa semurah-murahnya dan senyaman-nyamannya. Nah, jadi di tempat saya itu mungkin terjangkau ketimbang dia misalnya nyari hotel gitu. Kalau dulu saya masih jual per malam itu 150. Sekarang sudah naik 250. 250 pun menurut saya masih lebih murah dibandingkan hotel-hotel yang lain, karena fasilitasnya tadi seperti apartemen studio gitu. Jadi mereka masih oke. Tapi kalau nggak ada saya kasih jual bulanan. Jadi kombinasi tadi time is money ya, Pak. Gitu. Karena sangat penting ya. Dan atau juga misalnya gini, ada penghuni kos yang udah check out, kemudian udah jatuh tempo misalnya tanggal 1, tapi saya mau keluar tanggal 5 Pak. Karena ada beberapa malam, itu harga beda. Baik. Itu 100.000 per malam. Karena dia penghuni kan sebelumnya, karena mungkin karena pindahan susah atau apa lain, itu saya open. Jadi tetap hariannya berjalan. Jadi yang mana lah, time is money, mana yang lebih cepat gercep lah, mana yang lebih cepat dapat uang, apakah penghuni atau ada yang mau datang langsung atau harian itu untuk harian. Tapi kalau untuk bulanan ya saya iklan di Mami Kos gitu ya. Jadi efektif sih dengan itu ya Gold Plus ya. Ya saya selalu kadang-kadang kalau lagi kosong lebih dari 1 kamar, saya coba pakai Prime ya sekarang yang baru ya. Prime, saya tambahin gitu ya. Tapi memang Gold Plus ya lebih bagus ya. Oke Pak, siap. Oke. Nah kalau sekarang nentuin harganya Pak, tadi berarti gimana Pak antara bulanan dan harian? Apakah sesimpel harus sama pendapatannya atau Pak Coki punya hitungan sendiri gitu? Intinya kan time is money. Jadi itu kamar terjual. Waktu kan. Karena saya pokoknya nggak kosong ya, nggak boleh kosong gitu kan ya. Saya harap tidak kosong. Oke. Karena saya closing per bulannya, maksudnya tiap bulan saya closing. Jadi kalau misalnya contoh begini, ada orang datang mau bulanan, misalnya datang tanggal 2. Saya mau nempatin tanggal 20. Kan kosong tuh. Saya bilang boleh nggak apa-apa, tapi full payment. Nanti dihitungnya tanggal 20. Atau misalnya contoh kasus, saya datang tanggal 2. Pak, saya bulan sekarang bulan November, saya tapi mau masuk tanggal 1 Desember. Saya nggak kasih. Kalau tanggal 30 November tuh sampai 31 nggak? 30 ya? Pak. Kalau 30 November saya kasih. Tapi tanggal 1 nggak saya kasih. Karena saya closing di bulan, penghasilannya di bulan. Karena kan saya minta di awal. Nanti hitungnya tanggal 30 startnya. Nah di tengah-tengah itu saya kan bisa manfaatin tadi untuk harian ya Pak. Untuk harian. Gitu. Jadi nentuin harga hariannya tuh Pak atau kalau harian saya sudah patokin. Kalau untuk yang umum itu dia di 2,5. Kalau yang extend 100.000. Extend tuh maksudnya tadi dia sudah menyewa duluan. Iya, sudah menyewa udah bulanan. Kemudian tapi dia karena mau check outnya late check out lah. Oke. Gitu. Siap. Karena kan saya pakai akses ya, masuk pakai akses. Jadi kalau nggak itu dia pasti otomatis. Jadi kelebihannya dengan akses itu, pertama nggak perlu repot untuk menagih uang kos. Karena bisa matikan. Iya betul, semua dengan teknologi ya gitu. Jadi dibantu. Jadi termasuk istilahnya untuk perawatan apa semua saya dengan menggunakan udah aplikasi, semua udah smart semua gitu. Jadi lebih nggak repot lah gitu. Jadi itu sangat membantu sih. Gitu, termasuk yang harian juga saya nggak perlu ketemu karena ada saya taruh locker kunci ya. Bukan locker bayangan dengan locker yang gede kayak pakaian enggak. Locker kunci cuma segini, tinggal taruh akses, ada pinnya.
Jadi ketika ada ya tinggal saya kasih, kan sudah dibersihin, tinggal kasih pinnya aja. Deposit dia udah transfer semua, ya udah gitu. Jadi udah sistemnya udah bisa ditinggal lah ya. Mudah-mudahan itu dinamakan 4 point ya gitu. Siap. Ini kan berarti secara OPEX tuh atau operasional atau biaya operasional Pak Cok itu costnya sangat-sangat efisien ya Pak ya, bisa efisien, betul. Bahkan Bapak nggak punya penjaga ya Pak? Nggak punya. Untuk pembersihan yang harian gitu? Pembersihan itu saya pakai harian sewa dari aplikasi. Oh, tenaga harian aja gitu harian ya? Dan itu saya bina. Jadi karena pengalaman saya di harian, kalau harian tuh lebih ribet sebenarnya untuk hal-hal yang urgent. Dia kalau yang bulanan kan masih bisa kita tunda 1-2 hari gitu. Misalnya kerusakan AC atau apa gitu, kita masih bisa tunda kalau yang bulanan. Tapi kalau harian kan harus hari itu juga ya. Nah, karena pengalaman itu saya mempunyai link yang bisa saya panggil 24 jam. Dan memang standby gitu ya Pak ya? Standby dia, maksudnya dia punya pekerjaannya sendiri. Maksudnya saya bisa panggil dengan cepat dan saya bina gitu, maksudnya misalnya contoh kalau AC saya sewa satu orang aja yang maintenance rutin gitu. Jadi saya jadi nggak cuma yang dadakan tapi juga nggak dadakan ya, maksudnya nggak memanfaatkan tenaga orang dengan murah, tapi saya lebih kita bersahabat. Gitu, lebih ke arah sana gitu, sama-sama gue bertumbuh lu bertumbuh gitu. Maaf, saya bertumbuh, dirimu bertumbuh. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Kayak begitu, sehingga itu memudahkan saya untuk untuk maintenance. Iya, dan biayanya pasti sangat hemat kan ya Pak ya? Hemat. Misalnya gini, kalau saya mau naruh penjaga mungkin sekarang ini udah range sekitar 2,5 gitu ya, paling murah mungkin sekitar 1,8 gitu ya. Kalau itu mungkin sekali perkedatangan itu 88.000 untuk 2 jam. Seminggu mungkin saya 4 hari sekali saya bersihin. Nah lebih mudah sih 4 hari sekali, kecuali kalau kayak ada hujan gitu kan karena becek. Jadi mau nggak mau lebih sering ya Pak ya? Paling nambah 3 hari sekali gitu. Jadi tetap 4 hari sekali itu dia udah ngechat saya gitu. Tapi saya tetap mesennya lewat file gitu, tetap aplikasi. Saya nggak nge-hijack orang punya aset, tapi saya tetap pakai aplikasi. Kenapa pakai aplikasi? Karena keuntungannya gini. Jadi pertama aplikasi itu kan pakai review. Nah selama saya pakai dia, saya tidak pernah review dia. Dia saya review ketika dia ada review jelek dari orang lain. Kan perbandingannya 1 banding lain. Jadi saya bom. Dengan review saya. Bagus. Atau gimana Pak? Jadi misalnya gini, dia dapat jelek dari orang lain. Kan saya tahu bagus karena langganan saya. Untuk menaikkan rating dia itu, Bapak menambah. Saya kan kasih semua bintang 5 yang selama ini saya pakai, kan otomatis dia naik. Karena Bapak sebenarnya udah pakai dia banyak kali tapi nggak pernah pakai. Betul, nggak pernah pakai. Nah itu membantu dia dan itu menyebabkan dia terima kasih sama saya. Dan sekaligus kuncian saya juga, kalau misalnya dia kenapa-kenapa ya saya bom juga, pasti lebih jatuh gitu kan. Iya Pak, Pak, menarik. Jadi itu yang jadi aman nggak pakai aplikasi? Sangat aman karena tadi di review tadi. Iya dan ya tadi bisa digunakan seperti itu sih ya Pak ya. Iya, jadi review itu saya nggak pakai di itu, maksudnya nggak pakai pada saat itu, tapi nanti ketika butuh gitu kan. Ketika saya butuh, baik itu membantu dia ataupun menghalangi dia, bisa gitu. Itu yang makanya online nggak ada masalah gitu. Yang lainnya sih ya aman-aman aja ya Pak. Aman-aman aja sih sejauh ini sih. Karena itu juga tiap kamar udah token masing-masing kan ya Sudah Pak? Token masing-masing. Jadi itu fasilitasnya kayak apartemen. Jadi akses air, mesin air sendiri-sendiri, meteran sendiri-sendiri, meteran air sendiri-sendiri, meteran listrik sendiri-sendiri. Harian tapi meterannya tetap kan, kalau bedanya kan kalau harian saya yang bayar. Diisiin aja ya lah ya, gampang ya. Kalau bulanan beliau langsung yang bayar. Penghuni, iya betul. Bedanya di situ aja. Oke. Berarti Pak kalau ngomongin return ya Pak ya? Iya. Ngomongin return atau mungkin margin dulu kali ya Pak ya? Marginnya Bapak itu kalau bisa minum. Boleh Pak. Mau nggak minum dulu aja. Haus sambil juga ngomong terus. Iya. Sambil kita ngobrol-ngobrol ini Kak, saya bayangkan kan margin Bapak lumayan besar ya, maksudnya karena pengeluarannya sangat minim. Iya kan ya, benar ya? Iya, kalau dari sisi investasi saya kan ini berbicara margin itu kan berbicara berapa modal keluar dan berapa yang dihasilkan kan gitu. Nah, karena saya beli tadi di tahun 2011 gitu kan, otomatis kan harganya patokannya
Untuk tanah 2011. Oh iya. Bangunan kan sebelumnya gitu. Tapi kalau itu perbandingan dengan harga sekarang mungkin kan naik berbeda gitu kan. Nah, berbandingan dengan apa modal yang saya keluarkan pada waktu itu, ya properti tersebut pada waktu harian sudah balik modal sudah lama gitu. Jadi saya hitung-hitung dulu mungkin 3 tahun udah balik modal lah ya. Oke. Kalau boleh tahu expense bulanannya tuh setinggi apa sih Pak untuk properti Bapak? Expense bulanan itu ya tadi biaya yang kalau bulanan ya. Berarti kan cuma yang bulanannya saya tanggung tenaga itu harian. Kan tenaga harian, terus wifi. Oh wifi, oke siap. Ya listrik umum. Ya kan, air 3 kubik saya tanggung. Di luar itu saya cas. Oh oke. Gitu. Dan itu bisa diukur ya Pak? Ada meteran masing-masing. Oh oke siap. Gitu, jadi bisa. Hanya ada pengalaman begini ya. Jadi pada waktu itu ada penghuni yang Pak Sutri ya baru menikah, kemudian suaminya kerja di luar tapi istrinya usaha pre-love ya. Jadi beli pakaian pre-love. Pada waktu itu dia beli mesin cuci, dipakai mesin cuci besar. Jadi sekarang berbeda saya bikin aturannya. Kalau dulu kan deposit itu dikembalikan 14 hari setelah check out. Oke. Yang umum. Kalau yang dia nambah mesin cuci sendiri, saya bikin 28 hari kali 2. Karena tadi pengalaman tadi. Karena kenapa dia bawa mesin cuci ternyata untuk nyuci. Oke. Banyak terus bocor. Oh oke. Karena layoutnya itu tidak diperuntukkan untuk mesin cuci kegiatan besar. Itu, iya, gitu untuk ya? kegiatan itu layoutnya. Jadi dia paksakan tuh alat-alat situ udah bocor dan nggak ngomong. Oh. Nah ini saya karena dia jalan terus meteran, saya tanya dong kegiatannya dan akhirnya dia mengaku gitu kan, dan saya periksa, saya betulin, saya bilang begini, kalau air kan bisa dibayar. Tapi kalau nanti air kering, anak cucu kita gimana? Jadi konsep mindsetnya jangan sekarang. Nah tapi nanti masa depan. Nah, karena itu dia akhirnya kemudian pindah. Nah cuman karena 14 hari saya nggak kedetek tuh biayanya. Oh belum kedetek. Bulan berikutnya lagi baru kedetek setelah itu. Ya? Iya baru ketahuan, dan itu dari pemakaian biasa 60 kubik jadi 140 kubik. Jadi naik, dia sendiri mungkin naik kan yang 60 kubik itu udah beberapa orang, jadi tambah lagi kan gitu, berarti udah berapa tuh, hampir kali 2 lebih gitu ya. Karena dikocorin, dibiarin terus sendiri itu kan. Nah akhirnya sementara deposit itu saya kembalikan ya. Oh iya. Jadi tidak bisa saya tagih lagi gitu kan. Nah ya udah, mau tidak mau pengalaman itu membuat saya kalau mau nambah barang meskipun listrik bayar sendiri berbeda 28 hari. Policy depositnya berbeda gitu berbeda, ya Pak? Betul. Oh, oke. Karena ya. Tapi nambah barangnya masih boleh kalau di kosan Bapak? Boleh, saya sih boleh karena kan listrikan sendiri kan. Tetapi tadi balik lagi, harusnya sih dia tidak perlu bawa banyak barang. Karena udah semua, udah lengkap semua. Dan kecuali kegiatannya beda tadi ya Pak ya. Betul. Dan dari harga sebenarnya terdeteksi kok siapa penghuninya kalau menurut saya ya. Jadi harga sekian nih yang datang nih harusnya orang yang udah simple mind. Nggak repot lagi untuk nyuci, jemur gitu. Kecuali kita harganya turunin lagi. Mungkin orang yang berhemat gitu ya. Saya tidak berkatakan laundry itu nggak hemat, enggak. Tapi simple. Ya karena kan saya sudah di situ banyak ya laundry kiloan. Di dekat situ lah ya. Dekat situ banyak yang ekonomis ya sekarang, karena saking persaingan banyak, orang saling menurunkan harga. Dan kualitas juga mulai membaik gitu. Jadi nyuci itu salah satu hal yang membuang waktu sebenarnya. Gitu untuk orang-orang yang hanya yang sibuk gitu kan. Nah kalau tadi karena di rumah kan tadi saya bilang suaminya kerja, istrinya di rumah dengan usaha pre-love tadi. Jadi akhirnya ya saya mempunyai aturan regulasi tersendiri lagi. Baru rubah lagi gitu untuk yang bulanan. Yang bulanan ya. Kalau dia nambah barang elektronik. Karena tadi ya Pak ada bisa, jadi kan ada yang tidak terdeteksi di waktu yang 15 hari betul. Itu ya. Banyak juga kadang udah disediain kulkas, bawa kulkas lagi gitu. Ya terus ada di kamarnya Bapak tuh sekarang ada apa sih Pak? Ada semua kayak, jadi kalau AC kan pasti ada ya? AC, heater, water heater, terus kulkas, terus meja makan, terus TV, smart TV, terus dapur gitu, kompor. Oh ya lengkap sekali ya. Udah lengkap untuk alat anak nasi Magicom ya. Ya. Oh gitu, sampai Magicom juga ada. Sampai piring-piring, gelas-gelas. Oh, oke. Semuanya. Jadi
dia saya buat lu simple karena yang market saya itu adalah orang-orang yang simple, yang sibuk ya. Jadi dia nggak ada. Iya, dia datang dengan nyaman, dengan simple gitu. Bahkan kalau mau untuk bersih-bersih, saya kasih akses yang sudah pernah yang saya pakai itu harian, bisa diakses, bisa dipanggil lah ya. Bisa dipanggil gitu. Jadi semua ya kalau kita hidup kan di era di mana semua digital dan semua dimudahkan ya Pak. Semua dimudahkan. Lah kalau mau sulit ada pangsa pasarnya sendiri. Gitu misalnya yang kontrakan. Jadi saya membedakan ini. Ketika ada yang check out atau pindah dari tempat saya tanya pindah kemana? Umumnya rata-rata ke apartemen. Karena yang itu berarti ekonominya makin naik nih. Karena kenapa? Saya tidak punya kolam renang. Fasilitas umumnya ya Pak. Iya. Terus kalau kemana? Kok kontrakan? Berarti ekonomi lagi menurun. Karena kalau enggak pasti bertahan. Oke. Jadi itu udah kadar nilai ya, daya beli ya. Jadi daya beli orang itu memang ya balik lagi dengan ekonomi bangsa yang seperti ini, kita melihat punya pangsa pasarnya sendiri karena kita tidak bohong ya bahwa kos itu gaya hidup. Kalau menurut saya, artinya apa? Orang yang biasa tidur di AC dengan tempat tidur yang nyaman, gitu kan? Ketika menurunkan kenyamanannya itu, dia akan berusaha untuk menaikkan kenyamanannya. Semua manusia akan berusaha menaikkan kenyamanannya. Nah, kenyamanan ini berkaitan dengan pendapatan. Kalaupun dia turun, dia akan berusaha menaikkan gitu. Jadi semua nature-nya kayak gitu ya Pak? Iya, semua kos-kosan itu pasti punya punya pangsa pasar. Ya kan pasti ada. Mau yang sangat mahal sekalipun pasti ada karena kan kenyamanan. Kecuali menawarkan harga yang tidak sesuai dengan kenyamanan gitu. Dan mungkin nggak make sense sama pendapatan tertingginya masyarakat gitu kan ya. Konsepnya cuma satu. Kalau untuk orang kita ya, keluar uang sedikit-dikitnya mendapatkan yang nilai sebesar-besarnya. Nah ketika bertemu di titik itu dan masih make sense, ya jalan aja. Oke. Dan itu yang dicoba diberikan lewat kosannya Bapak ya kan? Iya betul. Itu yang coba saya ini jadi value apartemen, betul. Sama parkiran kan, parkiran saya terbatas gitu kan. Karena kalau saya naikin jadi gini, orang yang berani ngekos harga di atas harga saya kemungkinan bawa mobil. Sekarang harganya berapa sih Pak? Saya di 2,7. 2,7. Iya. Kalau misalnya kita sangat ini ya. Itu masih banyak yang motor. Kalau 2,7 masih banyak motor gitu. Kalau misalnya naik udah di 3 juta karena kan pasaran apartemen udah 4,5 gitu ya. Kalau misalnya saya naikin di 3 juta gitu kan, udah pasti mobil. Karena yang ini pun kombinasi, kadang ada yang bawa mobil gitu kan. Karena ya memang orang punya high income, high spend gitu. Ketika orang punya dapat duit banyak, pengennya keluar banyak juga. Hanya sedikit orang yang berhitung gitu kan. Nah ini yang menurut saya harus ditangkap sebagai sebuah kesempatan. Oke. Gitu. Saya melihatnya ini opportunity gitu. Karena saya naikin, saya main di harga itu supaya fasilitas saya sesuai nih. Itu. Oke Pak. Nah mungkin 2 terakhir nih Pak. Kedepannya mimpinya Pak Coki apa nih dengan apa ya properti yang Bapak miliki gitu? Apakah mau dikembangkan lagi, menambah gitu? Jadi gini. Untuk mengembangkan ada, tetapi memang ada saya menyesuaikan dengan aturan pajak. Gitu. Kenapa? Karena kan Perda itu kan ada batas maksimum yang dengan peraturan itu 1 wali kota ya. Jadi kalau mau nambah harusnya jangan Jakarta Pusat gitu. Iya. Jakarta Timur. Disebar ya Pak ya? Disebar. Nah kendala disebar ini itu adalah di penjaga. Yang tadi ya. Iya, jadi ini yang harus disikapin dulu. Jadi ngelihat situasi. Jadi nggak gampang untuk menambah itu, nggak gampang. Meskipun punya uang nggak gampang gitu. Karena balik lagi bahwa investasi kita dari properti. Kalau propertinya cepat rusak, bagaimana kita mau berkembang investasinya? Awet aja, terawat aja, itu sudah cukup bagus gitu. Membantu untuk mengembalikan investasi dengan cepat. Ya? Iya, karena kalau kita pemilik pasti menjaga properti. Tapi kalau penghuni, kalau yang harian itu lebih enak. Tapi kalau penghuni itu dia bayar, apalagi ya maaf ya menurut saya yang karena anak muda sekarang itu lebih dia merasa bayar itu merasa memiliki, bukan merasa
sewa pakai gitu. Iya. Dia merasa ketika gue bayar sekian, ini tempat saya nih. Ini tempat saya gitu. Jadi bebas. Bebas gitu. Padahal kan dia hanya membayar sewa pakai. Dengan menjaga dan merawat segala apa yang ada dalam sewanya gitu. Nah itu yang mencermati itulah makanya saya harus membuat sebuah aturan-aturan. Iya. Itu agar bisa kalaupun nanti berkembang, nambah di tempat lain, nambah di tempat masih lain. tetap terjaga lah ya Pak ya. Saya sudah lirik di Jakarta Utara gitu kan. Nah, tapi kan balik lagi nggak mudah untuk menentukan pelipat gandaan itu nggak mudah. Nggak seperti apa ya simsalabim gitu nggak. Karena ada banyak faktor. Ini apa yang di sini yang bagus. Jadi kalau pangsa segmen saya itu kan tadi karena saya terbiasa di pekerja gitu kan, saya nyari pekerja itu kan melihat itu karena kenapa di tempat saya bisa itu saya rasa karena banyak kantor gitu. Jadi faktor itu kan harus dilihat gitu. Nah berbeda misalnya segmennya di daerah lain gitu ya Pak ya. Yang marketnya beda lagi gitu ya. Misalnya mahasiswa gitu itu beda lagi gitu. Jadi segmennya beda-beda, tempat wisata beda lagi gitu. Jadi nanti mungkin tipe propertinya harus dibedakan lagi. Betul, gitu ya, terutama menurut saya layout ya. Jadi pengalaman saya begini ya. Kamar dengan fasilitas yang sama di tempat yang bersebelah-sebelahan. Ya kan? Itu akan membuat minat berbeda ketika bentuk bangunan berbeda, wajah bangunan. Misalnya begini ya, kotak biasa orang datang sebelah, yang satu mungkin bentuknya lebih unik gitu, dalamnya sama, mukanya beda. Depannya aja yang beda gitu ya. Karena muka itu image. Dan itu akan membuat orang akan lebih memilih. Kan kayak angkot aja ya. Kalau di angkot itu kalau di beberapa daerah gitu kan ada yang full musik, full AC gitu. Kita kenapa milih yang ada full musiknya gitu kan? Kenapa enggak? Padahal kan sama-sama tujuan, cuman beberapa menit gitu. Tapi kan kita manusia itu ada preferensi ya Pak? Ada preferensi, ada apa punya selera ya. Nah dari selera itu juga kita bangun. Layout itu juga memikirkan lingkungan gitu menurut saya. Jadi kalau muka wajah di lingkungan yang ini, lu yang terbaik. Tapi muka yang sama di lingkungan yang lain, ya lo jadi yang nggak baik gitu kan, tergantung di lingkungan yang mana gitu. Nah itu adalah juga salah satu faktor dalam berinvestasi menurut saya. Jadi satu yang perlu diperhatikan dan dicermati faktor muka rumah. Nah itu apakah desain lah ya Pak? Desain, apakah beli baru, apakah layout? Iya bangun layout juga sangat pengaruh ya. Kalau saya sih sudah ada andai kata saya nggak bangun lagi dengan awal, sudah terbayang tuh bagaimana dari sisi keamanan, dari sisi akses keluar masuk dan membantu dan fasilitas itu udah idealnya saya karena pengalaman kayaknya ada bagus begini gitu ya. Nah itu butuh biaya banyak loh kalau bangun dari awal kan. Beda kalau hijack gitu kan, sudah ada bangunan, sudah jalan gitu. Ya beda gitu. Kalau saya sih lebih menikmati ngebangun dari awal. Dari nol ya, Pak, iya betul. Mengkonsep dari awal lah ya. Mengkonsep dari awal. Kedepannya akan jadi apa? Betul. Itu nanti yang Pulau Mas rencananya gitu Pak? Seperti itu. Betul. Udah kebayang Pak konsepnya? Sudah. Buat saya sih konsep yang sekarang lagi tren gitu ya. Itu pertama kan tadi misalnya gini, menambah yang simpel ya. Menambah bathtub dalam kamar mandi itu biayanya sekali. Tapi orang minat orang dengan harga yang minim gitu, misalnya dengan harga yang sama dengan saya, kamar mandi saya nggak bathtub, misalnya, terus ada bangunan yang ada bathtub, orang pasti milih bathtub. Karena nilai plusnya apa? Nilai plusnya, dan itu kan biayanya nggak biaya tinggi. Sebenarnya nggak biaya tinggi gitu ya? Enggak, maksudnya. Tapi kalau masalah space gimana Pak? Itu kan makan space ya? Space kan tetap, kalau kamar mandi saya juga gede sih ya. Jadi ukuran saya kan di 1,5. Standarnya udah besar gitu. Iya 1,5 kali 1,5. Kamar mandi luas itu wajib. Kamar mandi salah satu aspek dalam kos-kosan yang membuat orang minat karena pasti yang dilihat itu luas. Nah dengan luas yang sama, lu bisa buat apa? Gitu. Jadi kalau aku konsepnya kalau dibikin bathtub kayaknya akan lebih menarik karena kata saya pun yang mengekos akan lebih ini akan memilih ini bathtub dong gitu. Meskipun dipakainya juga jarang. Ada value istirahat berbeda gitu ya Pak? Iya, maksudnya ada sesuatu yang jadi kendalanya kalau kayak punya saya gitu ya. Jadi kalau saking nyamannya mungkin di beberapa level orang itu dia mengundang banyak orang untuk melihat tempat dia. Gitu. Jadi, Iya. Jadi itu value-nya. Jadi kita indikatornya apa sih tempat kita nyaman?
ya ketika banyak orang yang diundang yang ini untuk melihat masuk kamar dia gitu kan, itu value. Dia mau show lah ya. Dia mau show gitu. Tempat tinggalku nih gitu. Flexing ya ibaratnya kalau caranya. Nah itu juga kalau kita bayangkan kalau kita tempat bathtub kan juga kalau kita anak kos kan dengan harga orang pikir kan mahal. Nih, iya. Gitu. Pasti kan orang oke lah gue milih yang sini gitu kan. Nah itu salah satu gambaran lah ya. Iya, oke. Gitu. Terakhir nih Pak, ada saran atau tips buat yang baru memulai nih Pak, mulai bisnis kosan nggak? Kan Bapak tadi dari nol banget ya untuk mulai kosannya gitu ya. Gitu. Pertama itu tipsnya gini. Dalam memulai ini yang saya rasakan itu kepercayaan diri itu bertumbuh. Oke. Itu yang saya rasakan. Artinya pasti semua penuh keraguan. Namanya karena gini, memulai dengan uang menabung berbeda dengan easy money ya. Di situ memang perih dan sakit hati gitu ya. Kita nabung bisanya begini. Yang easy money ngasih harga murah karena di easy money dia ngasih harga murah dengan fasilitas yang aneh ya, lo investasi segini lo berani ya easy money gitu. Sementara kita menabung nggak mungkin ngasih harga segitu gitu. Oke. Nah itu membuat jangan undur hati, jangan kecil hati. Tadi balik semua. Kalau kita beriman ya, jadi saya tidak membawa iman, maksudnya tidak membawa kerasan, tapi kalau kita percaya bahwa rezeki itu ada jalannya gitu. Yang penting percaya aja dan berbuat berani dan nikmati proses. Karena lewat proses itu kita bertumbuh ya Pak tadi. Bertumbuh, ya, betul. Tidak, kalau saya tidak hanya bangunan, tapi saya dan karakter dan pengetahuan saya juga harus bertumbuh juga gitu. Berbeda karena menangani 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau sekarang saya sudah sampai lupa nih penghuni sebelumnya. Yang mana gitu ya, ya udah lupa ini. Oh pernah ada ya, nah kan saya lihat ada. Jadi ada list agreement gitu kan pada waktu masuk. Oh ada namanya gitu ya. Ini yang mana ya gitu, udah sampai lupa gitu kan. Jadi ya itu dinikmatin aja karena banyak dengan karakter-karakter ya. Apalagi kalau kita sebagai investor gitu kan punya tantangan dalam menghadapi handle karakter, ya nikmatin prosesnya gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Coki udah mampir, udah menyempatkan kesini dan berbagi ilmu ya. Aduh, makasih juga sudah diundang. Udah pasti jadi inspirasi buat teman-teman terutama yang baru mau mulai ya Pak. Iya, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Oke, siap. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggit, izin pamit, dunia properti makin melejit. Thank you. Thank you ya Pak.